Meksiko. Minimal kita bisa meniru dengan gaya Bapak. Penting ya Mas Rendy ya. Jadi ternyata begini, proses sampai kita menjadi siap itu lebih panjang kita lalui daripada mencari pasangan ya. Mencari jodoh itu jauh lebih mudah daripada menyiapkan diri. Menyiapkan diri itu lebih panjang waktunya dibanding dengan proses mencarinya. Mencari itu gampang. Nah, itu orang mencari gampang. Mencari itu mudah, tetapi menyiapkan diri itu loh. Menyiapkan dirinya dia. Saya tadi menceritakan soal bahwa di dalam proses pernikahan itu ya kita ada banyak peristiwa yang ada di dalamnya. Dan pernikahan itu adalah wa min ayatihi. Kita tidak tahu jodohnya siapa. Kalau saya fakultas farmasi, istri saya fakultas farmasi, itu rahasia Allah yang saya tidak tahu, Anda tidak tahu kecuali setelah ini kejadian. Saya seperti para hewan ini pada umumnya nih ya, para aktivis-aktivis kampus ini. Saya dulu juga aktif seperti Anda ini. Teman saya banyak kegiatan, banyak teman. Temannya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita berbaik-baik saja. Tapi tidak ada teman khusus gitu, tidak ada. Nah, begitu kemudian sudah KKN, saya pas merasa siap nikah itu pas KKN Mas Teddy. Cirinya apa? Saya merasa siap nikah itu pas KKN. Di tempat saya KKN itu setiap hari saya diikuti oleh anak-anak kecil. Kemanapun saya jalan, anak-anak kecil ikut saya terus gitu. Kemana-mana saya diikuti anak kecil. Saya mulai ngerti, oh ternyata saya itu disemani anak kecil ya. Saya disenangi anak kecil. Jadi tempat kami kos itu kan rumahnya Pak Kepala Dukuk gitu di Kampung Jakenan, Pati, Jawa Tengah. Itu di tempat kami tinggal di situ yang disediakan oleh pihak desa untuk kami tinggal itu. Di situ setiap saat itu penuh anak kecil. Jadi mereka senang sekali berada di sana saya. Saya berikan mereka berkegiatan dan segala macam itu ya, sehingga saya berikan kertas-kertas kosong, saya berikan krayon segala macam. Tiap hari mereka datang ke situ, anak-anak kecil banyak sekali. Saya pergi kemanapun mereka selalu mengikuti saya. Sampai ada sekian anak kecil itu yang nekat nggak izin sama orang tuanya mengikuti saya sampai Jogja. Ketika saya pulang kalau dari KKN itu 2 bulan di Pati itu, setiap Sabtu malam saya mesti pulang ke Jogja. Senin pagi saya kembali ke Pati. Jadi seminggu sekali saya pulang ke Jogja karena ada banyak sekali amanah. Saya waktu itu biasa ngisi-ngisi kajian-kajian keislaman gitu ya, rutin kanan itu. Lalu kalau kemudian selama KKN itu saya kumpulkan harinya sama hari Minggu. Jadi hari Minggu itu dari pagi sampai malam isinya itu saya mengisi jadwal-jadwal kajian yang saya jadikan satu pada hari Minggu ya, dari pagi, siang, sore, malam gitu. Nanti Senin pagi saya kembali lagi ke lokasi KKN itu. Nah suatu ketika anak-anak ini karena ngerti saya jadwalnya kapan harus sekolah itu, mereka tuh ngikut saya dan saya bilang kamu nggak boleh ikut karena jauh ke Jogja itu. Nggak peduli mereka. Jadi ada 6 anak SD itu, laki perempuan, yang kemudian ngikut terus dan maksa pokoknya harus ikut itu. Dan akhirnya mereka ngikut sampai di Jogja. Dan saya tidurkan di kos-kosan saya pada waktu itu ya. Nah mulai saat itulah saya merasa ternyata saya mulai disenangi anak-anak. Ini berarti untuk seorang laki-laki itu ketika sudah mulai senang dengan dunia anak-anak dan sudah disenangi anak-anak, itu saatnya Anda sudah siap nikah. Tapi kalau anak laki-laki ini, ngelihat anak-anak kecil itu Anda masih nggak senang gitu. Begitu Anda di kos-kosan, ada anaknya bukos yang datang ke kamar Anda, sana, gagu. Masih jauh dari siap nikah gitu ya. Masih jauh dari siap nikah gitu. Karena belum senang dengan dunia anak-anak dan belum disenangi anak-anak, dan kemudian Anda belum berinteraksi dengan mereka. Itu sebenarnya cara ngertinya. Nah saya mulai KKN itu. Makanya di waktu KKN itu kemudian karena saya sudah siap nikah itu, pas di antara pulang KKN itu ya, tadi saya ceritakan sepekan sekali saya pulang. Pas di antara pulang KKN itu saya kumpulkan teman-teman kos-kosan. Saya kos dengan teman-teman aktivis dakwah semuanya, aktivis kampus semuanya. Kemudian di situ ada sekitar 7 orang teman ikhwan semuanya tentu saja. Dan saya sampaikan kepada mereka, saya sudah siap nikah. Dan sebelum ini saya sudah kirim surat ke bapak saya. Saya tidak ada telepon, tidak ada handphone, nggak ada internet, nggak ada waktu itu ya. Sehingga kita kirim surat, manual suratnya zaman Siti Nurbaya itu kepada teman bapak saya itu. Saya kirim surat dan nunggu suratnya. Surat sampai ke lokasi KKN saya. Apa isi surat saya? Proposal saya sudah siap nikah. Dan bapak saya menjawab,
Kalau memang kamu sudah siap nikah, silakan menikah. Tolong bantu saya. Begitu datang surat itu, saya langsung waktu pulang, saya tahu pulang ke Jogja, saya kumpulkan teman-teman dari lokasi kakak tadi ya, saya pulang ke Jogja, kumpulkan teman-teman kos, ada sekitar 7 teman di sana, dan saya bilang sama mereka, saya sudah siap menikah, dan bapak saya sudah mengizinkan. Ini buktinya, saya tunjukkan suratnya bapak saya, ini buktinya, bapak saya sudah mengizinkan. Padahal laki-laki sebenarnya tidak ada ya, aturan fikih untuk minta izin ke orang tua itu nggak ada, itu kalau secara fikih. Makanya tadi saya katakan bukan hanya soal fikih, tapi juga syariah, lebih luas daripada fikih. Fikih sempit. Jadi jangan sampai Anda berpikiran kalau kita nggak usah minta izin sama orang tua, jangan. Walaupun ada aturan fikih yang untuk laki-laki, karena yang ada walinya perempuan, laki-laki nggak ada walinya. Tetapi kemudian ini masalahnya adalah etika, masalah sosial budaya, masalah adat kita, masalah akhlak kita. Jadi pada akhirnya teman-teman saya kumpulkan itu dalam rangka apa? Saya bilang begini, saya sudah siap nikah, orang tua saya sudah mengizinkan, tapi masalahnya saya akan nikah dengan siapa? Saya tidak punya calon. Lalu akhirnya saya minta pendapat ke teman-teman itu kira-kira menurut antum semuanya, saya itu akan menikah dengan siapa? Jadi akhirnya muncullah dari teman-teman saya dengan nama si A, si B, si C gitu. Nah yang paling banyak disebut itu istri saya ini. Jadi ini hasil polling dari teman-teman saya semuanya yang paling banyak disebut itu istri saya ini gitu. Tapi Anda harus mengerti suasananya begini. Jadi ketika disebut misalnya teman saya nyebut, karena saling ngerti kan, aktifnya ngerti semuanya. Kita kan sama-sama aktif sama Salahuddin. Saya sebelum sama Salahuddin pada waktu itu ya. Kemudian saya aktif di HMI MPO cabang Jogja. Saya pengurus cabang HMI cabang Jogja. Kemudian aktif juga waktu itu di kegiatan kalau di fakultas ada keluarga muslim fakultas farmasi segala macam. Saya pendirinya KMMF, kalau dia dari fakultas farmasi di sini. Di sana ada KMMF, keluarga mahasiswa muslim farmasi. Itu saya pendiri dan ketua pertama KMMF itu. Dan saya banyak sekali kegiatan sehingga banyak teman gitu ya. Baik di HMI, dari HMI itu ya ada teman-teman HMI itu kan dari se-Jogja, karena saya aktif di cabang, bukan hanya di komisariat Fakultas Farmasi saja. Saya pernah ketua komisariat farmasi, tapi saya menjadi kor pengader KPC, kor pengader cabang HMI MPO Jogja. Jadi saya mengisi basic training, mengisi intermediate training gitu ya di HMI cabang Jogja. Sehingga interaksinya luas dengan semua kampus ada di sana. Nah, teman-teman ini kan saling ngerti nih, yang teman-teman ini, sehingga banyak nyebut nama. Bagaimana kalau kamu nikah dengan si ini? Nah, ini yang tadi saya ceritakan suasananya. Begitu teman-teman kalau dengan ini, saya bilang, Karogi ya gelem, Karogi ya gelem, Karogi ya gelem. Jadi saya tidak banyak menolak dan tidak banyak opsi. Ketika disebut nama si ini, bagi saya no problem dengan ini, no problem dengan ini. Cuma kenapa dengan si ini? Pertama itu mesti takdirnya Allah sudah mengatur dengan si ini. Tapi yang lain secara kemanusiaan adalah ini yang paling banyak disebut namanya oleh teman-teman tadi itu. Jadi ketika saya kemudian memilihnya itu lebih mantap karena teman-teman saya recommended gitu dengan istri ini gitu ya. Jadi pada akhirnya ini hasil polling, tetapi saya tidak pernah menyesali dalam konteks bahwa ini kan karena kemauan, bukan kemauan teman-teman, tapi ini kan hasil kompromi bagaimana cara mencari istri itu. Ini problem pertama selesai, oke lah bisa dengan itu aja karena kamu paling banyak menyebutnya. Problem kedua sekarang adalah bagaimana cara ngomongnya. Setelah oke dengan ini kan baru ngomongan antara laki-laki nih, cowok-cowok yang ngumpul tadi itu, teman-teman saya aktivis kampus tadi. Oke, sepakat dengan sini. Itu hasil musyawarah dengan teman-teman tadi itu. Terus bagaimana kalau cara ngomongnya? Nah, kita semuanya nggak ada punya pengalaman. Nggak ada yang punya pengalaman pacaran, nggak ada yang punya pengalaman nembak, nggak ada yang punya pengalaman hubungan-hubungan begitu dengan perempuan ya. Sehingga kita semuanya nggak ada yang tahu bagaimana cara ngomongnya. Iya caranya ya gitu. Akhirnya cara yang paling gampang adalah tulis surat saja. Nah, akhirnya surat lagi. Dia lagi KKN, saya lagi KKN. Saya tulis surat, dialamatkan ke alamat kakaknya dia itu. Kilat khusus tentu saja waktu itu ya, biar cepat sampai gitu. Karena nggak ada SMS, nggak ada internet, nggak ada kan. Internet ada waktu itu, tapi internet belum ada. Terus dapat setelah saya yakin surat itu sampai, saya ke lokasi KKN dia. Kemudian saya bawa teman tentu saja dan saya tanya apakah suratnya sudah sampai. Sudah. Lalu apa jawabannya? Entar nanti saya ngomong dulu sama orang tua saya, kata dia gitu. Jadi akhirnya dia minta waktu pulang ke rumah orang tuanya untuk ngomong, dan setelah itu saya dapat kabar bahwa orang tuanya membolehkan. Nah, pulang dari KKN itulah kemudian saya datang sendirian. Berat badan saya 48 kilo pada waktu itu ya,
fluktuatif antara 48-49 berat badan saya ketika saya mau menikah itu. Jadi kemudian saya datang sendirian pakai sendal jepit, pakai kaos oblong, kemudian saya naik bis dari Jogja itu datang ke rumah calon mertua dan ngelamar seorang diri. Nah mungkin mertua waktu itu ya, kalian ini anak kurus sekali gitu ya. Kalau sampai ditolak nanti semaput di sini gitu. Lalu akhirnya diterima juga gitu. Jadi setelah itu kemudian barulah saya sampaikan ke orang tua saya. Bapak waktu itu ketika saya ngajukan proposal untuk nikah itu, pertanyaan pertama begini. Pertama tentang kesiapan finansial dulu. Kamu yakin kamu nanti bisa menghidupi istri kamu? Begini aja Pak, saya bilang. Selama Bapak mengizinkan saya untuk menikah, maka jangan memberi saya bantuan finansial lagi. Pokoknya begitu Bapak izinkan, saya masih kuliah, istri saya masih kuliah. Pokoknya begitu Bapak izinkan saya nikah, jangan beri bantuan saya keuangan lagi. Saya akan hidup mandiri, saya bilang itu. Jadi yakin sekali saya akan bisa melakukannya itu. Walaupun belum tahu dari mana itu, urusan belakangan lagi. Tapi yakin sekali, Bapak jangan bantu saya. Kalau Bapak izinkan saya menikah. Nah, ngelihat keyakinan saya itulah kemudian Bapak, oke, kalau kamu memang sudah sangat yakin, oke, Bapak mengizinkan. Pertanyaan kedua dari Bapak adalah, kamu minta nikah itu apa sudah punya calon? Kenapa tidak kamu ceritakan calon kamu siapa? Saya bilang, itulah masalahnya Pak, saya belum punya calon. Lalu piye kowe arep nikah ganti calon? Gampang Pak, yang penting Bapak mengizinkan. Nah, jadi begitu kemudian sudah diizinkan dan cepat kan ternyata prosesnya. Saya suruh dengan teman-teman itu dapat nama dari hasil polling. Terus setelah itu mau bagaimana caranya ngirim surat, ya kan? Ngirim surat, sudah suratnya. Terus kemudian si istri saya ini kemudian ngomong ke orang tuanya, gampang lagi gitu. Orang tuanya membolehkan. Terus saya datang lamar, keterima lagi gitu kan? Jadi sudah peristiwa antara saya menyatakan siap nikah dan mencari calon dan sampai akhirnya kemudian nikah itu pendek sekali waktunya, pendek sekali dibanding dengan masa untuk menyiapkan diri tadi itu. Makanya saya sampai kepada keyakinan bahwa menyiapkan diri itu lebih penting dan lebih lama waktunya dibanding mencari calonnya. Jadi jangan cari calon dulu, itu nanti ketika Anda memang sudah siap nikah. Cari calon itu gampang, yang penting Anda siap gitu. Jadi begitu Anda sudah siap, baru cari calon. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat, kesiapan itu tidak harus 100% ya, Iwan dan Ahmad. Jangan menunggu, kalau ini tadi ada daftar persiapan ini, itu nggak usah nunggu 100% semuanya. Persiapan itu ada yang persiapan 50%, persiapan 55%. Saya siap 60%, no problem, selebihnya nanti kita tambahin persiapan-persiapan itu. Saya dulu juga tidak mengerti banyak hal soal pernikahan, tetapi seiring proses, akhirnya saya banyak mengerti soal pernikahan dan keluarga. Apalagi ketika kemudian menerjunkan diri dalam dunia konseling keluarga dan pernikahan selama 13 tahun ini, sehingga lebih banyak mengerti. Jadi saya dulu tentu juga tidak bisa berbicara soal seperti ini ketika seumur-umur Anda. Tapi begitu kemudian saya menikah dan saya membuat buku tentang keluarga, pertama kali saya tulis itu judulnya Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami. Itu buku keluarga pertama. Kalau buku pertama saya judulnya Yang Tegar di Jalan Dakwah tahun 91. Kemudian buku keluarga pertama kali saya tulis itu Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami. Semenjak buku Pernik-Pernik Rumah Tangga itu muncul, maka banyak sekali kemudian saya mulai dilibatkan dan terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan tentang pernikahan dan keluarga. Itulah yang menyebabkan dan lebih mengerti saat ini. Jadi nggak usah nunggu persiapan 100% ya. Anda punya persiapan berapa persen pun, kekurangannya nanti diambil sambil jalan. Terima kasih.